حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azzan jundahu wa hazamal akhzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama saya dalam kesempatan pagi hari ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak penjelasan di dalam Quran berkaitan dengan takwa kepada Allah itu, tetapi tidak mungkin kemudian satu persatu diterangkan dengan panjang lebar. Satu hal yang paling prinsip berkaitan dengan takwa, terkoneksi dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, di pagi hari ini, adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca tadi, insya Allah sudah akrab di telinga kita, bahwa pesan takwa kepada Allah itu dikaitkan bagaimana orang bisa menyerahkan diri kepadanya. Tetapi jangan lupa bahwa penyerahan diri itu ada dua sisi. Satu sisi penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa mengikuti hukum kauniyahnya Allah. Orang menyebut sunnatullah. Orang sekuler mungkin menyebut hukum alam, tapi itu hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling gampang untuk bisa difahami proses manusia menjadi tua itu adalah penyerahan diri kepada Allah karena karha, terpaksa. Kita menjadi tua itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada batu kita letakkan di atas air tenggelam, itu juga menurut hukumnya Allah, tapi anak-anak mempelajari katanya BD-nya lebih berat daripada BD air. Tetapi yang saya maksudkan menyerahkan diri kepada Allah itu mengikuti hukum syariatnya. Entah berapa kali di mimbar ini saya menyampaikan bahwa mengikuti hukum Allah itu ada kalanya. Orang itu mengikuti hukum dalam bidang akidah, yang itu nanti akan dibahas. Al-hukmu fil akidah, hukum dalam masalah akidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, dalam pergaulan antar sesama manusia maupun manusia dalam lingkungannya. Yang keempat adalah al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum masalah pidana dan perdata.
Tentu saja tidak elok kalau kemudian satu persatu itu diterangkan dengan panjang lebar, karena fokusnya bukan itu. Tetapi saya mengajak kepada para jamaah kita semuanya untuk menelisik tentang Idul Adha itu tadi. Bagi umat Islam ada dua momen besar berkaitan dengan Idul Adha. Satu adalah ibadah haji dan yang kedua adalah kurban. Kita coba menggali nilai-nilai yang ada di dalamnya berkaitan dengan kekuatan yang ada di tauhidnya, kemudian bisa menggerakkan orang melakukan aktivitas Idul Adha dan lain-lainnya. Kita lihat dari haji misalkan. Sudah jelas perintahnya haji itu ditunaikan karena Allah. Dan satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan adalah haji. Padahal rukun iman itu adalah, rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat orang bisa syahadat sendiri, puasa juga begitu, sholat juga begitu. Zakat bisa transfer, tidak ada orang lain tahu. Tapi haji tidak bisa. Makanya setiap panggilan Allah berkaitan dengan haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillah. Karena Allah. Disitulah ada kemungkinan para hujjaj, para jamaah haji itu diuji oleh Allah. Apakah betul-betul karena Allah? Apakah supaya mau meningkatkan popularitasnya? Ataukah meningkatkan status sosialnya di tengah-tengah masyarakat? Yang tahu adalah orang yang melakukan ibadah haji itu sendiri. Nanti di batas, di mikot ketika orang itu mengganti pakaian ihram, saya rasa orang sak masjid ini semuanya hafal talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang diulang-ulangi adalah kalimat la syarika, la syarika. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu dan kami datang bukan untuk syirik kepadamu. Maka kita semuanya menyebut bahwa haji itu adalah ibadah yang pesan-pesan tauhidnya sangat amat kuat sekali. Saya ulangi, haji itu adalah haji dan umroh adalah ibadah yang pesan-pesan tauhidnya sangat kuat sekali. Tidak pada tempatnya kalau diterangkan di sini tentang manasiknya haji dan umroh. Tapi yang berkaitan dengan topik yang diminta, perhatikan ketika Rasulullah melakukan ibadah haji. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah berkaitan dengan kekuatan tauhid di balik Idul Adha? Dia pada hadapan seluruh kaum muslimin, semua pakaian ihram. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, isma'u minni ubayyin lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqifi abadan. Wahai sekalian manusia, dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Barangkali saya tidak akan ketemu lagi dengan Anda semuanya setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Itu bukan berarti Rasulullah akan tahu kapan wafat. Ya, banyak orang-orang sekarang juga, saya tidak tahu nanti ke depannya gimana, tahun depan masih hidup apa enggak. Yang kita titik tekankan di situ adalah ini yang ikut haji semua muslim. Tapi bahasanya Rasulullah, ya ayyuhan nas. Coba perhatikan. Berarti materi yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan universal untuk semua manusia. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada para hadirin yang ikut haji saat itu, ayyuhan nas, hal tadruna ayyu yaumin hadza? Tidak ada yang menjawab. Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu syahrin hadza?
Ayyuhan nas ayyu baladin hadza. Ini hari apa? Ini bulan apa? Dan ini di negeri mana? Tidak satu pun kemudian menjawab, karena mereka sudah tahu bukankah tanggal 9 Dzulhijjah hari haram. Bukankah bulannya juga Dzulhijjah? Dan negerinya adalah negeri Mekah. Tiba-tiba, al-yaumul haram ya Rasulullah. Asy-syahrul haram ya Rasulullah. Al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini kan hari haram. Ini kan di bulan haram dan ini kan di negeri haram. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, harta benda sesamamu, dan kehormatan sesamamu sebagaimana haramnya harimu ini di bulanmu ini di negerimu ini. Apa pesan moralnya? Yang sampai 2026 dan seterusnya akan terus menggema sebagai al-hukukul insaniyah, hak asasi manusia. Kalau PBB mendeklarasikan hak asasi manusia baru tanggal 10 Desember 1948. Tapi Nabi sudah meletakkan hak asasi manusia, bahwa kehormatan manusia itu tidak didasarkan pada status sosial, etnis, kebangsaan, kesukuan, warna kulit, bentuk tengkorak, dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi berdasarkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari situlah panjenengan para jamaah dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwa kekuatan tauhid di balik Idul Adha itu adalah menghapus diskriminasi rasial dan pemuliaan manusia berdasarkan ras keturunan menuju kebersamaan harkat dan martabat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah konsep agama modern. Kalau kita terangkan agama kita ini dengan tepat dan benar berdasarkan dilalah dalil-dalil, pakai akal, pakai ilmu, rasanya nggak ada yang menolak Islam sebagai agama. Tinggal hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya para jamaah untuk memahami prinsip-prinsip satu poin ini tadi. Sehingga peluang menjadi orang takwa itu dialami oleh semuanya dan bisa direbut oleh siapa saja. Tidak berdasarkan etnis, keturunan, kebangsaan sebagaimana yang sudah disebutkan itu tadi. Sekilas saya menyampaikan, tetapi ini bukan materi pokok. Tahun 1964 kalau tidak salah ada orang namanya Cassius Clay. Kemudian dalam permainan tinju dia memenangkan melawan Sonny Liston sebagai juara dunia saat itu. Ketika dia nobatkan sebagai seorang petinju legendaris sampai pada hari ini, saat itu dia masuk di gereja yang bukan gerejanya orang kulit hitam, padahal beliau negro. Ditolak, gerejamu tidak di sini, di sana. Masuk di restoran mau makan, ternyata restorannya itu restorannya orang kulit putih, dia ditolak. Dari situ rasanya Allah memberikan hidayah. Apa ini agama modern? Apa ini agama masa depan? Kemudian berbalik mempelajari Islam dan merubah namanya menjadi Muhammad Ali. Ini sekedar informasi buat kita adik-adik semuanya. Pelajarilah Islam itu. Terangkanlah Islam itu dengan tepat dan benar, kuasai nilai-nilai akidahnya. Dengan begitu insya Allah sekali lagi orang hanya tinggal hidayahnya Allah saja. Tidak ada alasan untuk menolak nilai-nilai agama kita. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa.
Sisi lain dari Idul Adha adalah ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun. Dari segi hakikat, kurban memiliki pesan luhur dan makna yang sangat mendalam. Intinya kurban adalah menguji derajat ketulusan, ketakwaan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan luhur ibadah kurban tersebut adalah sekaligus membuktikan bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai hambanya yang memiliki hubungan vertikal dan sekaligus hubungan kemanusiaan. Dengan kurban kita melakukan devaluasi, membanting harga diri kita terhadap sesuatu yang bernilai duniawi untuk diberi makna yang bersifat ukhrawi, yakni terwujudnya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dan pengorbanan Ibrahim terhadap putranya Ismail, segenap kaum muslimin diingatkan agar bersikap sewajarnya saja dalam menghargai dan memperlakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini pesan yang sangat utama. Semua orang secara akal maupun ilmu sudah memahami bahwa kehidupan dunia itu tidak lama. Tetapi tidak banyak orang menyadari, banyak orang tertipu dalam kehidupan dunia. Ismail yang sebagai lambang kesayangan daripada Nabi Ibrahim, dia juga tidak mau tertipu oleh kehidupan yang sementara. Toh saya tidak akan lama di dunia. Saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tauhid berikutnya di balik Idul Adha adalah menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial, dan kebersamaan. Susah apa Nabi Ibrahim andai kata tanpa bertanya kepada putranya langsung kemudian disembelih saja. Minta bantuan teman-teman yang lain misalkan begitu. Ini ilustrasi pakai bahasa kita sekarang. Namun demikian sebagai seorang Nabi yakin apa yang diperintahkan oleh Allah, anaknya diajak dialog tentang itu. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa kekuatan tauhid di balik Idul Adha, kita bisa mengambil satu titik dari situ, menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial, dan kebersamaan. Agama selain Islam pun akan mengakui kepemimpinan yang baik adalah demokratis, kolektif, kolegial, dan kebersamaan. Bukan tangan besi. Itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi saya memetik salah satu daripada Nabi Ismail tadi. Dia tidak mau tertipu oleh kepentingan dunia. Di dalam Al-Quran diterangkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya rasa maknanya sudah tahu semuanya ketika Nabi Ibrahim itu punya anak dan sudah cukup dewasa. Kemudian menyampaikan kepada putranya, aku kok bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Inilah satu titik yang bisa diambil tadi, merubah tatanan dunia dan tatanan masyarakat dari sisi kepemimpinan yang manifestasinya adalah Ibrahim kepada Ismail tadi. Maka sekali lagi 3 kali saya mengulangi, dengan Idul Adha itu dengan kekuatan tauhidnya menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter dan diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial, dan kebersamaan. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Bukankah kita semuanya telah memahami bahwa gerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah gerakan tauhid? Kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidupnya Nabi, dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, kitab kecil tapi maknanya sangat dalam sekali. Di situ diterangkan tentang marhalatun Nabi, periodisasi daripada perjuangan Nabi. Nabi meletakkan dasar yang tepat di dalam membina dan membangun umat dan masyarakat. Apa? Marhalatut tauhid.
2. Marhalatul ukhuwah. 3. Al-istidad. 4. Tahqiqun nasr. Apa maksudnya? Ketika pemimpin itu meletakkan landasan yang tepat, akidahnya kuat, ya tentu saja ini harus diuraikan panjang lebar, sehingga berkali-kali saya mengatakan tauhid itu la ilaha illallah, jangan dilafalkan saja dan jangan ditulis saja. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nabi meletakkan dasar yang tepat, yaitu marhalatul tauhid. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga adalah al-istidad, persiapan menghadapi orang yang akan merecoki negara Madinah. Dan yang keempat adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kekuatan tauhid di balik Idul Adha, membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak, termasuk menuhankan dirinya sendiri, menuju Tuhan satu, ilah yang satu, yaitu Allah SWT. Gerakan Rasulullah juga begitu. Maka reaksinya orang-orang kafir saat itu adalah aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak hanya cuma satu? Itu kalau dibalik ini sangat mengherankan. Kalau kita pakai bahasa yang berbeda, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena banyak Tuhan yang dipercaya. Karena banyak Tuhan yang diikuti. Andai kata yang muslim komitmen yang diikuti cuma Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ini jaminan masyarakat itu menjadi masyarakat yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga kita bisa kemukakan dari kekuatan tauhid di balik Idul Adha, yaitu pembebasan manusia dari belenggu Tuhan banyak, termasuk menuhankan dirinya sendiri, menuju Tuhan yang satu, ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa disebut menuhankan dirinya sendiri jika dia memutlakkan diri dan pandangan atau pikirannya sendiri. Biasanya orang yang seperti ini akan mudah terseret kepada sikap-sikap yang tertutup dan fanatik, yang amat cepat bereaksi negatif kepada sesuatu yang datang dari luar. Oleh karena itu, orang yang bertauhid, yang dengan bebas mampu menentukan dirinya sendiri dan pandangannya sendiri menurut pertimbangan akal dan sehat serta norma-norma agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, kekuatan tauhid di balik Idul Adha adalah menghapus nafsu serakah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta dunia yang sewajarnya saja. Saya ulangi, kekuatan tauhid di balik Idul Adha adalah menghapus nafsu serakah manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta dunia yang sewajarnya saja. Kecintaan manusia terhadap harta benda bukan tanpa risiko. Saya ulangi, kecintaan manusia terhadap harta benda bukan tanpa risiko, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai iman dan tauhid kepada Allah. Manusia ada kemungkinannya untuk jatuh tidak terhormat disebabkan kecintaannya kepada harta benda dan dunia, sebagaimana yang dialami oleh bapak kita, jatuh tidak terhormat, yaitu Adam alaihissalam. Adalah manusia pertama, Adam dan Hawa, diberi kebebasan yang sebesar-besarnya untuk menikmati segala yang tersedia di sebuah taman surga, kecuali yang dilarang. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita bisa ambil, saya tidak menerjemahkan dan menguraikan satu-satu. Bapak kita dulu adalah di sebuah taman surga, diberi fasilitas yang luar biasa.
Di situ ada kalimat fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada dua pendobelan, lafalnya beda tetapi maknanya sama. Ya, fakula minha ragadan, ada haitsu syi'tuma, terserah. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan janganlah mendekati pohon ini. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, semoga saya tidak salah, kalimat asyajarah itu ma'rifat, bukan nakirah. Apa bedanya? Kalau ma'rifat tertentu, cuma ini saja. Artinya fasilitas surgawi itu sudah luar biasa, hanya satu tok yang tidak boleh. Tapi kemudian yang terjadi, manusia pertama Adam dan Hawa itu diberi kebebasan oleh Allah sebesar-besarnya. Dan kedua anak nenek moyang manusia itu ternyata tidak mampu menahan diri dari godaan setan. Setan yang memberi keterangan palsu bahwa pohon terlarang itu sesungguhnya adalah pohon keabadian, syajaratul khuldi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bapak kita itu diusir dari surga. Maksud saya, kalau kita ini masih menyadari bahwa kita ini anak cucunya Adam, maka siapapun tidak menutup kemungkinan bisa jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda dan materi dunia. Oleh karena itulah kekuatan tauhid tadi saya sebutkan bisa menghapus keserakahan manusia untuk mencari dunia tadi, menghapus nafsu serakah manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta kepada Allah dengan sewajarnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah ini, mohon izin saya membacakan petikan puisinya Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia. Kira-kira beliau menulis puisi seperti ini karena melihat situasi dan kondisi masyarakat bangsa dan negara, sehingga sebagai seorang sastrawan terbetik dia menulis puisi. Peringatan buat kita semuanya. Salah satu petikannya sebagai berikut. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuji-puji sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antar manusia diukur dan ditentukan. Ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Ketika politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Sehingga di negeri ini tidak jelas lagi batas yang halal dan haram. Seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam di hutan kelam jam 1 malam. Ketika sogok menyogok dari barat ke timur menjadi satu, pelaku bisnis menyuap ke kanan dan ke kiri, mengatur komisi ke sana dan kemari. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pebisnis banyak yang menjadi garong berdasi. Walau masih ada yang jujur, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Inilah para jamaah sekalian, ambillah nilai-nilai yang ada di dalam Idul Adha tadi. Kita bisa pakai modal untuk tahun ini dan seterusnya selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita semuanya dan akidah kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.